Iya, Mbak Siap. Yuliana ya. Saya kira tadi masih Juliana. tertinggal di main room. Oh Proses. gitu, Wah, belum masuk. Oke, siap. Iya, Juliana iya. Rohmantika. Iya, betul Ya, Bapak. Izin saya siap. awali, nggih, Ih, Bapak, siap. semakin sore ini. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mbak Yuliana. Ini tadi sudah terkondisikan untuk tim ya. Ini ada saya Pak Samidi selaku penguji, kemudian Bapak Khairul Umam sebagai mentor gitu. Untuk sistematika penyampaian rancangan aktualisasi ini nanti diawali dengan Mbak Yuliana langsung melakukan pemaparan sekitar 10 menit, nanti maksimal 10 menit, nanti akan ada timer. Mbak Yuliana menyampaikan poin-poin pentingnya untuk awalan-awalan nanti ya disinggung sedikit-sedikit saja, tetapi porsi lebih banyak nanti di aktualisasinya gitu ya, di rancangannya itu sendiri. Kemudian setelah itu akan ada penguatan oleh mentor Bapak Khairul Umam sekitar 4 menitan. Setelah itu barulah kita nanti proses, ada tanya jawab, ada pemberian saran dari penguji yang telah hadir di sini, dari Bapak Samiti. Baik, untuk selanjutnya langsung saja dimulai, Mbak Yuliana. Ya, Boleh, sudah direkod? sudah Ibu, sudah. Oh, baik, iya, ya. Ya, terima Silakan, kasih. Ya, terima kasih waktunya Ibu. Saya izin share screen. Mbak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Samidi SAG MSI selaku penguji seminar rancangan aktualisasi. Terima kasih Bapak telah hadir dalam seminar rancangan ini. Yang saya hormati Bapak Haji Hoirul Umam MPD selaku mentor sekaligus Kepala Madrasah Kepala Mankota Magelang. Terima kasih Bapak atas dukungan dan bimbingannya. Yang saya hormati Ibu Ida Fitri Dianingrum SPDI MA selaku mentor sekaligus coach yang telah membimbing kami. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rohmatika, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 yang bertugas di Mankota Magelang sebagai calon guru ahli pertama. Izinkanlah saya pada siang hari ini untuk menyampaikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN dengan judul Upaya Peningkatan Kedisiplinan dan Ketertiban dengan Pinter Corner dan Penerapan e-point Pelanggaran di Mankota Magelang. Latar belakang pelaksanaan rancangan aktualisasi ini berawal dari PP nomor 11 tahun 2017 junto PP nomor 17 tahun 2020 untuk meningkatkan kualitas ASN melalui pelatihan dasar atau LATSAR. Wajib bagi peserta CPNS untuk memecahkan isu nyata di unit kerja berdasarkan Perla nomor 10 tahun 2021 yang berfokus pada solusi inovatif dan berbasis kinerja. Teridentifikasi isu yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan dan ketertiban sebagian siswa di Kota Magelang. Rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan di Kota Magelang yang memiliki visi terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, unggul dalam prestasi, terampil, dan berwawasan lingkungan. Kota Magelang juga menerapkan nilai-nilai organisasi 7K, yaitu keimanan, ketakwaan, kebenaran, kebaikan, kecerdasan, kebersamaan, dan keindahan. Sebagai guru ahli pertama, berdasarkan Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Berdasarkan isu yang teridentifikasi di madrasah, terdapat 5 isu yang teridentifikasi. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan teknik APKL yang memperhatikan 4 faktor, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Untuk hasilnya terlihat seperti pada tabel dan terpilih 3 isu dengan 3 poin tertinggi. Selanjutnya, untuk menentukan prioritas masalah, digunakan analisis USG sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas dengan menggunakan kriteria urgensi, seriousness, dan growth. Sehingga terpilih
kurangnya tingkat kedisiplinan dan ketertiban sebagian siswa Kota Magelang sebagai isu utama. Isu utama selanjutnya didiagnosa menggunakan diagram Fishbone dengan kategori man, material, method, dan milieu untuk menentukan faktor permasalahan sehingga faktor penyebab sehingga permasalahan ini muncul. Untuk faktor man, kurangnya kesadaran sebagian siswa terhadap pentingnya disiplin dan sebagian guru belum konsisten dalam penegakan aturan. Untuk faktor material, fasilitas pendukung seperti papan pengingat aturan yang belum memadai dan belum adanya sistem informasi atau database tentang kedisiplinan. Selanjutnya, faktor method yaitu sosialisasi tata tertib belum maksimal dan kurangnya pendekatan yang persuasif dan edukatif. Untuk faktor milieu, yaitu pengaruh pergaulan teman sebaya dan pengaruh media sosial. Isu tersebut apabila tidak diatasi akan berdampak yaitu menjadi penghambat pembentukan karakter positif siswa, terganggunya iklim madrasah yang kondusif dan menurunnya reputasi dan citra madrasah. Sehingga muncul gagasan upaya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban dengan Pinter Corner dan penerapan e-point pelanggaran. Pinter Corner menjadi bentuk inovasi pembinaan karakter siswa secara edukatif, yaitu melalui sosialisasi dalam bentuk poster dan konten digital, dan penerapan e-point untuk mendukung pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran secara objektif dan transparan, yaitu digitalisasi pencatatan pelanggaran siswa. Mohon maaf untuk poin selanjutnya, ini adalah mengenai keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi permasalahan tersebut berkaitan erat dengan Smart ASN dalam beberapa aspek, yaitu digital skill, digital safety, digital culture, dan digital ethic. Melalui program ini, guru berperan aktif dalam menciptakan tata kelola pembinaan yang lebih sistematis, terukur, dan berbasis data, yaitu manajemen ASN. Dari gagasan tersebut terdapat 5 kegiatan. Yang pertama yaitu perencanaan dalam pengembangan Pinter Corner dan penerapan e-point pelanggaran. Dengan tahapan yang pertama berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan dan Guru BK dan perencanaan pengembangan Pinter Corner dengan output diperolehnya data banyak siswa yang melanggar dan jenis pelanggarannya dan terwujudnya konsep Pinter Corner. Nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Sedangkan kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu terwujudnya misi madrasah yaitu mengembangkan semangat pengabdian melalui produktivitas kerja atau kinerja secara komprehensif. Untuk kegiatan yang kedua yaitu pengembangan Pinter Corner dengan tahapan menyiapkan sarana, mendesain media sosialisasi, dan memasang Pinter Corner di lokasi yang strategis dengan output sarana sosialisasi dan desain media sosialisasi dengan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, adaptif, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu terwujudnya misi madrasah yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana secara efektif dan efisien. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu persiapan penerapan aplikasi e-point dengan tahapan mencari referensi aplikasi e-point dan menyeting aplikasi e-point dengan output adanya referensi aplikasi dan aplikasi siap digunakan. Nilai berakhlaknya yaitu adaptif, kompeten, akuntabel. Sedangkan kontribusi visi misi organisasi yaitu terwujudnya visi madrasah sama seperti dengan yang sebelumnya yaitu meningkatkan kualitas SDM dan Sarpras secara efektif dan efisien. Untuk kegiatan yang keempat yaitu penerapan aplikasi e-point dengan tahapan pelatihan guru BK dalam penggunaan aplikasi tersebut memuat penginputan data dan pencatatan poin dan dilaksanakannya simulasi pencatatan poin dengan output daftar hadir, dan rekap catatan pelanggaran tata tertib siswa. Nilai berakhlaknya yaitu adaptif, kompeten, loyal, dan kolaboratif. Kontribusi visi misi organisasi yaitu terwujudnya misi madrasah, yaitu meningkatkan kualitas SDM dan Sarpras secara efektif dan efisien. Langkah yang kelima, mohon maaf untuk kegiatan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi dengan tahapan menyiapkan instrumen evaluasi, mengadakan survei, dan melaporkan hasil evaluasi. Dengan output, instrumen evaluasi, hasil survei, dan laporan evaluasi. Dengan nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif.
Sedangkan kontribusi visi misi organisasi yaitu terwujudnya misi madrasah, yaitu mengembangkan semangat pengabdian melalui produktivitas kerja atau kinerja secara komprehensif. Berikut adalah rekapitulasi nilai-nilai berakhlak yang muncul pada setiap tahapan rancangan aktualisasi, dengan totalnya adalah 19 nilai berakhlak yang muncul. Untuk rancangan aktualisasi dilaksanakan mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 13 September, yaitu selama 6 minggu. Jadi untuk perencanaan dalam pengembangan Pinter Corner dan penerapan e-point pelanggaran itu ada di minggu pertama, pengembangan Pinter Corner di minggu kedua sampai dengan minggu ketiga, untuk persiapan penerapan aplikasi e-point itu minggu ketiga sampai minggu keempat, dan mohon maaf, persiapan penerapan aplikasi e-point minggu ketiga sampai minggu keempat, penerapan aplikasi e-point minggu keempat sampai minggu kelima, dan monitoring dan evaluasi minggu keenam. Bapak Ibu yang saya hormati, adanya gagasan ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban siswa di Kota Magelang. Demikian presentasi dari saya. Mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu mengenai rancangan aktualisasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya Waalaikumsalam. haturkan kembali kepada Ibu Ida selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Juliana. Ya, Selanjutnya kami persilakan Pak Khairul Umam untuk menyampaikan penguatan dan dukungan terhadap rancangan aktualisasi yang telah disusun. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Ida wabarakatuh. atas waktunya, Pak Dr. Samiti yang kami hormati. Memang masalah kedisiplinan itu hampir semua tempat mesti ada. Apalagi seiring zaman sekarang ini SMA 5 hari masuk sekolah, SMP 5 hari masuk sekolah, tapi madrasah tetap konsis dengan 6 hari sekolah. Walaupun kami memang harus ekstra ekstra penuh dalam upaya untuk bagaimana hari Sabtu tetap aman. Bapak Rahmakumullah, sehingga kemudian terkait dengan ketertiban kebersihan, kedisiplinan ini, memang di tempat kami di Kota Magelang itu tiap pagi jam 6:04 guru piket sudah berada di depan. Sekitar hampir ya 70 ya sekitar 10 orang di depan gerbang itu berderet senyum sapa salam pada anak-anak sekaligus memantau persiapan anak masuk madrasah termasuk sepatunya, pakaiannya, dan juga ketika jam 7 gerbang kita tutup buka sedikit dijaga oleh guru BK. Sementara aturan sekarang guru BK kami itu hanya 4 orang Bu Ida, Pak Samidi. Kalau siswa kami 1.200 lebih, sebetulnya paling tidak minimal 8 orang guru BK. Tapi karena aturan yang ada kepala tidak boleh mengangkat guru baru, yang boleh itu perjanjian dengan komite, itu pun juga melihat ketersediaan dana di komite, maka 4 orang itu pun kita maksimalkan. Tentunya karena kuantitas juga belum terpenuhi, pasti akan berbanding lurus dengan kualitas juga tidak bisa maksimal. Karena itu upaya dari Mbak Yuliana untuk menggunakan Pinter Corner dan juga penerapan e-point pelanggaran. Bayangkan kalau guru manual apa namanya masukkan pelanggaran ke buku pantuan itu berapa waktu sendiri, sementara guru BK harus masuk kelas, wali kelas masuk kelas sebagainya, maka kemudian eh, aktualisasi dengan judul ataupun materi e-point pelanggaran atau Pinter Corner ini sangat kami dukung untuk meminimalisir kerja dari BK sehingga kemudian hasil kerja BK maupun madrasah terkait dengan kedisiplinan anak akan semakin baik. Karena anak-anak SMA aliyah itu cukup tidak sama dengan anak-anak SMP Pak Sami Tinggi. Kalau kampus itu langsung aja tergantung dosennya itu. Masuk semua karena kebutuhan masuk. Tapi kalau madrasah apalagi Magelang ini sekarang view wisatanya banyak Mbak Ida.
visual banyak ada Nepal, ada Silatun, ya itu ada kemungkinan anak-anak itu kalau hari Sabtu SMA itu pada main, lah madrasah. Anak kami kadang, walaupun tidak semua, kadang juga ikut-ikut andil bagian dalam kebersamaan dengan anak SMA. Maka kami di madrasah, baik itu kebersihan maupun kedisiplinan, kalau ada orang yang peduli seperti Mbak Juliana, yang tadi Mbak Omi itu pada 2 menit akan sangat kami dukung untuk upaya apa? Upaya supaya benar-benar Taman Kota Magelang ini menjadi tempat yang anak disiplin, gurunya juga disiplin, maaf. Tadi guru tersebut karena guru juga kadang sok ya seperti itulah Bapak Ibu tahu ya. Guru MGMP itu yang mlebu mulai gasik mlebu pasar gitu Pak Samiti ya. MGMP itu loh. Maka kita tetap pantau terus supaya warga madrasah utamanya guru itu bisa nyontoni terkait dengan kedisiplinan anak-anak. Terima kasih spot untuk Mbak Juliana. Ikuti saran-saran dari Pak Dokter supaya nanti hasilnya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Khairul Umam. Selanjutnya kami silakan Bapak Samidi. Monggo. Terima kasih Mbak Eda. Jadi yang pertama apa yang dikuatkan oleh Pak Khairul Umam itu sudah cukup bagus, artinya menguatkan programnya. Secara paparan tadi saya sudah lihat dari apa materi yang sudah disampaikan di Google Drive yang kemarin. Artinya memang ini saya ingin tanya aja Bu Juliana, ini guru BK. Bukan Bapak, kebetulan saya guru matematika, tetapi Oh, mendapatkan tugas tambahan di tim STP 2K saya. oh gitu. Iya. Makanya tak kira guru BK. Kalau membuatnya tentang disiplin dan ketertiban ini. Nggih. Karena memang ada dua eh, apa titik perbedaan di dalam disiplin dan tertib itu sendiri. Kalau disiplin kan bentuk dari inner ya, dari diri sendiri, bentuk keinginan untuk mendisiplinkan diri terhadap sebuah konsekuensi terhadap apa yang dia tanggung jawabnya. Tapi kalau tertib itu kan cenderung kepada ingin mengikuti aturan, tata aturan yang berlaku. Itu dua hal yang berbeda tetapi memiliki esensi yang hampir sama. Nah, kalau disiplin itu dari diri sendiri, kalau tertib itu karena ada tata aturan di luar. Itu. Yang ingin saya tanyakan dengan penerapan eh, e-point pelanggaran itu tadi, berarti ini nanti Mbak Yuliana bikin aplikasi itu e-pointnya. Jadi untuk yang pertama itu kan ada yang Pinter Corner itu nanti untuk sosialisasi, Pak. Jadi Iya, kebetulan di Man Kota Magelang itu sedang proses untuk pembuatan buku saku yang berisi dengan aturan-aturan sekolah dan juga iya. berisi dengan poin-poin untuk pelanggarannya. Nah, nanti Hmm, dilanjutkan dengan sosialisasi melalui eh, Pinter Corner e-point. tersebut. Nah, Iya. untuk e-pointnya, ya itu nanti menggunakan aplikasi, Hmm, aplikasi yang sudah ada, Bapak. hmm. Nggih, Sudah ada aplikasi ya, yang berarti intinya aplikasi e-point pelanggaran itu sebenarnya sudah ada ya. eh, sudah ada, tapi itu masih dalam bentuk yang belum, apa nggih, ya belum jadi, belum siap digunakan. Jadi mungkin nanti Hmm, saya harus berkolaborasi dengan guru IT mungkin Pak. Jadi masih hmm. belum aplikasi yang belum siap langsung digunakan, masih Iya, dalam enggak. pemrograman, bahasa pemrograman. Betul. Artinya gini, berarti langkah dari Mbak Yuliana ini nanti memang harus ketika membuat Pinter Corner itu tadi apa eh, e e-point tadi pelanggaran Iya. itu kan harus terkaitan dengan kayak bukti-bukti pelanggaran. Jadi setiap guru itu bisa memberikan laporan kepada petugas. Misalkan dalam hal ini adalah guru BK. Iya. Misalkan ketika mata pelajaran matematika ternyata ada siswa ini kelas 9 kelas 10 maaf, eh, kelas 10 kemudian melakukan pelanggaran pada saat mata pelajaran matematika. Dan nanti di laporan ini si A ini nanti akan mendapatkan poin pelanggaran di situ. Kemudian nanti kelas 11 dan 12 ini kan ada catatan di mata. Nah, artinya ini ada penempatan poin-poin yang di situ itu melalui sebuah sistem yang sudah ada itu ataukah hanya sebatas tulisan dicatat di guru BK seperti yang Oh, konvensional gitu. iya. Jadi ya nanti bisa, jadi kalau selama ini kan pelanggaran itu ada yang dicatat sendiri oleh guru BK,
dan ada Hmm, pelanggaran yang dicatat oleh tim STP 2K. guru kelas. Nggih, Ah, nggih, guru kelas mungkin juga memiliki catatan sendiri, tapi hmm, harapannya nanti dengan e-point itu nanti bisa terintegrasi, Pak. Jadi bisa diakses hmm. tidak hanya guru BK seperti itu. Ya, maksud saya itu. Jadi harus terintegrasi Nggih, apa-apa yang dilakukan yang bisa dicatat oleh guru, tidak hanya guru BK. Guru BK itu nanti hanya sebagai menjadi semacam eh, apa ya, koordinator atau iya, PIC-nya lah. Jadi semua guru itu nanti punya catatan tersendiri terhadap pelanggaran kedisiplinan maupun ketertiban yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini nanti akan menjadi kemudian nanti akan di akhir semester atau akhir tahun pelajaran itu menjadi bisa diakumulasi terhadap kedisiplinan atau ketertiban dari peserta didik itu tadi. Sehingga akan menjadi catatan, misalkan yang bagus ya berarti akan ada reward, misalkan yang ini mendapatkan sanksi, entah sanksinya itu diberikan setiap akhir semester atau setiap akhir tahun atau pas kenaikan. Nah, ini kan menjadi penilaian tersendiri. Dan ini bisa meningkatkan poin tersendiri terhadap sistem dari e-point itu sendiri. Nah, ini saya berharap itu nanti terkoordinir terintegrasi dengan yang lainnya, bukan hanya miliknya guru BK saja. iya, Gitu ya Mbak Yuliana ya. iya, iya, Pak. Nah, gitu. Berarti tinggal memanfaatkan aplikasi, memasukkan itu aja ya yang poin itu tadi ya. Nggih, ya itu harapannya bisa diakses oleh Mm-mm. nggih, setiap guru seperti itu, Pak. Mm-mm. Oke, bagus itu. Terus yang kedisiplinan dengan apa? Pojok Dengan pinter corner, Bapak. Bener, pakai bener. pinter corner ya atau pojok pinternya itu tadi. Nah, pojok pinter itu hanya berarti hanya merupakan bentuk sosialisasi pemasangan pamflet, baliho atau apa itu atau hanya buku-buku saku, buku petunjuk itu aja di Kalau yang pinter corner itu. nggih, kalau yang buku sakunya nanti disusun oleh sekolah, Bapak. Jadi untuk pinter cornernya ya sosialisasi berupa nggih, poster Hmm. cetak, bisa juga dengan Hmm. konten digital seperti itu, Pak. Oke. Lalu sudah nyambung antara pinter cornernya dengan e-point pelanggaran itu tadi ya. Oke, semoga ini bisa terwujud. Sekali lagi, rencana aktualisasinya nanti dikombin. Jadi dasar di latar belakang tadi, dasar-dasar mengapa itu dipilih, itu harus lebih tegas, lebih jelas. Mengapa Anda memilih antara disiplin dan ketertiban itu tadi. Jadi paling tidak Anda menyajikan data sekilas tentang kondisi sekolahan yang saat ini mungkin menurunnya ketertiban dan kedisiplinan siswa di Kota Magelang ini tadi. Oke. Nah, Oke, Pak. kemudian langkah itu ditempuh berdasarkan hasil diskusi dan lain sebagainya, akhirnya melakukan aplikasi atau implementasi dari aktualisasi dari program itu sendiri. Makanya sampai ke sana. Ya, saya kira itu Mbak Ida. Terima kasih Pak Khairul Umam. Terima Oke, kasih Pak Mbak Dokter Juliana, semoga masukannya. sukses. Terima Nggih. kasih, Pak Ya, Amin. Terima kasih. ya, demikian tadi paparan sekaligus pemberian penguatan dari mentor dan akhirnya kita mendapatkan saran, masukan, juga kritik dari penguji. Segera ya Mbak Yuliana karena tadi di jadwal akan dimulai nanti pada tanggal 4 Agustus berarti Gitu, ini Pak Amin. penyesuaiannya harus cepat agar besok Senin ini sudah mulai ke tahap pertama dari kegiatan yang Mbak Yuliana susun gitu ya. Dari apa yang tadi disampaikan Pak Samidi, tentu itu akan memperkaya, terutama di nilai-nilai kolaboratifnya, karena mustahil kita bisa sukses sendiri gitu ya, tanpa melibatkan seluruh teman-teman yang ada di Kota Magelang. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Ini rupanya adalah peserta terakhir di kelompok 4 yang merupakan ya tadi baru aja selesai juga di kelas sebelah. Jadi hampir bersamaan waktunya untuk selesainya seminar pada pagi hingga siang hari ini. Saya Ida Fitri Dianingrum, mohon undur diri kalau saya ada salah kata dan hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya Nggih, akhiri di sini. sami-sami Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Monggo Pak. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum. Oke, Sip, siap. Monggo nggih. Oke. sip. Nggih, Mbak Dari nggih, Mbak Ida, Oh, Ageng. Mbak Yuni nggih. Umam. Waalaikumsalam.